Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sonjo. Halo teman-teman, kali ini kita berada di Cepogo. Ini tepatnya di Paras ya. Kali ini saya akan suguhkan view menarik kembali di desa, bukan desa ya, di Kecamatan Cepogo dan Selo ya teman-teman. Ini saya di Cepogo, nanti ke Selo. Ini di Boyolali, Jawa Tengah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ini keren teman-teman. Jadi ini dijuluki Swissnya Jawa Tengah. Nah, si Swissnya Jawa. Saya pernah upload video di sini dulu, tapi itu pada posisi tidak cerah secerah sekarang ini ya. Ini sesuai janji saya, tak bikinin video lagi yang cerah ya teman-teman, tak kasih pemandangan yang cerah. Tapi jangan lupa teman-teman, supaya channel saya berkembang, tolong di subscribe ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Nah teman-teman, ini dari bawah ke arah atas, tadi dari Paras ke arah atas itu ke arah Selo. Di sana nanti kita tak melewati daerah Cispak. Cispak itu Cimory ya, wisata wisata baru wahana yang punyanya Cimory. Teman-teman lihat dari sini itu merbabu. Teman-teman bisa lihat merbabu. Kita akan membelah tengah-tengah jalan ini, akan membelah antara Merbabu dan Merapi. Keren sekali ya teman-teman. Teman-teman maaf, ini videonya agak sedikit putus-putus karena saya settingan kameranya lupa ya, karena saya settingan 20 kalau nggak salah, 20 fps, harusnya 60 fps ya teman-teman. Nah ini suasana jam setengah 8 pagi. Saya takut nanti kabutnya selak turun. Nah turun nggak kelihatan tuh gunungnya. Kita cari view gunung yang menarik, menyegarkan mata ya teman-teman. Jadi teman-teman di rumah, teman-teman nonton di sini nggak usah jauh-jauh ke sini, tapi teman-teman atau yang mau ke sini buat rekomendasi ya teman-teman. Jadi seperti inilah Cepogo, bukan Cepogo, ini ke arah Selo ya. Cepogo di arah Selo. Jadi ini sebuah kecamatan di Boyolali. Nah kita menuju ini SMA Negeri 1 Cepogo, kanan jalan nih teman-teman. Dilihat, nah teman-teman, di daerah sini tuh banyak sekali masih umat Buddha ya. Jadi umat Buddhanya di gunung-gunung itu biasanya banyak. Nah jadi teman-teman bisa lihat aktivitas orang-orang Boyolali di daerah sekitar Selo. Teman-teman yang dari Boyolali silahkan komen di bawah eh, bagaimana kondisi, atau bisa rekomen ke saya jalan mana yang view-nya keren seperti sekarang ini. Saya tahunya baru ini ya, selain di daerah Ngablak, Magelang. Teman-teman dari jauh Merbabu ini kelihatan ya, keren banget. Di kanan yang kiri itu nanti Merapi. Untuk membedakan Merapi dan Merbabu, kalau Merapi itu di atasnya ada seperti putih-putih, jadi di sana itu seperti bekas guguran, apa ya, bebatuan yang habis meletus, gunung yang meletus, nanti ada sisa-sisa putih-putih gitu. Kalau Merbabu itu hijau semua ya, biru atau hijau ya. Nah teman-teman, ini kita nanjak terus. Ini hari Minggu, banyak sekali yang goes di sini. Seperti minggu-minggu yang lalu itu pasti ada banyak orang yang goes di sini. Nah teman-teman, kita naik terus, nanjak terus menuju pasar Cepogo. Kenapa pasar Cepogo itu tempat sayuran, pusatnya sayuran dari Boyolali, nanti disetor ke daerah-daerah yang lain, Solo, Purwodadi, bisa Sragen. Nah nanti dijual di sana. Jadi pusatnya di sini ya teman-teman. Jadi aktivitas malamnya cukup ramai sekali kalau di pasar Cepogo ini teman-teman. Seperti itu. Merapi di sisi kiri ya, itu
Itu di depan, di sisi kiri itu Merapi. Jadi teman-teman nikmati view dari sini. Ini saya gambarkan di tangan itu sejuk. Jadi apa ya namanya, sejuk di badan juga sejuk kalau jam-jam segini. Hawanya hawa-hawa gunung sejuk, banyak oksigen, cocok tuh buat teman-teman yang mungkin punya sakit napas, bisa menghirup udara yang segar, oksigennya segar di sini ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Jadi cerita-cerita tentang Boyolali ini kompleks banget teman-teman yang nggak tahu. Boyolali itu eh, apa ya namanya, banyak gunung, gunung terutama itu Merapi dan Merbabu. Kemudian setelah itu ada sayuran, kemudian ada produk susunya, kemudian ada produk wisatanya di pegunungan itu, kafenya di Selo nanti juga banyak banget. Nah, teman-teman, eh, silahkan komen apa pendapat kalian tentang Boyolali, yang pernah tinggal di Boyolali atau mungkin punya kenangan di sini. Silahkan subscribe, tulis-tulis, atau orang sini. Nah teman-teman, kita sudah sampai di alun-alun, bukan alun-alun ya, rest area Cepogo ya, namanya rest area Cepogo. Kenapa diberi nama Cepogo? Ce itu kayak nggak salah itu tempat ya, Pogo itu, Ce itu bahasa Belanda. Kalau Pogo itu suatu tempat yang untuk menyimpan hasil pertanian zaman dulu ya. Jadi digabung menjadi Cepogo. Teman-teman, ini adalah alun-alun Pancasila. Jadi di Boyolali ini kenceng banget ya. Jadi menggalakkan Pancasila ya, karena Pancasila akhir-akhir ini sudah luntur dari apa, generasi yang sekarang tuh sudah nggak kenal ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, terus apa namanya, persatuan Indonesia. Nah, dan berikutnya itu ya 4 dan 5 silanya itu mereka sering kali lupa dan tidak menerapkan kehidupan mereka. Tadi Boyolali udah sampai tadi lambang-lambang apa namanya, Pancasila ditulis di sana ya teman-teman. Nah teman-teman, yang dilihat di depan itu Merbabu, karena pucuknya nggak ada putih-putihnya kayak bekas kebakar itu. Nah pucuknya itu kalau Merapi itu eh, babatuan ya, babatuan. Kalau Merbabu itu semua hijau, karena dua-duanya saya pernah mendaki. Yang Merapi itu kalau nggak salah itu menghabiskan waktu 5 jam untuk naik ke sana. Kalau yang Merapi 5 jam, Merbabu itu sekitar 6 ya, 6 sampai 7 jam. Nah, karena ada teman yang lambat, saya Merbabu sekitar 12 jam lah, 2 kali lipat. Nah, karena ada yang harus ditolong ya teman-teman. Jadi teman-teman, rahasianya kalau teman-teman mau melihat karakter asli teman-teman, naiklah gunung. Jadi nanti siapa-siapa yang repot, kalau ada temen yang susah, dia nggak mau bantuin, itulah karakter-karakter yang ketika muncul di gunung itu aslinya kelihatan. Ketika mereka kesusahan, apakah masih baik atau muncul tuh sifat-sifat jahatnya, atau temennya bisa ditinggal atau dimarah-marah. Nah itulah nanti akan muncul di gunung lah, kalian saling bergantung. Jadi karakter pun muncul ya teman-teman di sana kalau kelelahan dan sebagainya. Jadi naik gunung tuh sebenarnya tidak sekedar naik gunung, ada sisi-sisi gotong royong, ada sisi-sisi dimana menguji karakter, kemarahan, kesabaran, dan apa ya, karena di si gunung itu kalian sama, jadi ada di kota kalian Rangkaya, orang apa, di gunungku sama ya. Jadi bergantung pada alam, karena orang naik jauh turun jauh. Tadi di gunung itu banyak yang ramah-ramah di gunung itu ya, karena saling bergantung manusia itu. Beda kalau di alam ya, di bawah ini, di kota ini beda.
Nah teman-teman, kita nikmati lekukan-lekukan Boyolali ini kayak gini. Selo ya, ini udah masuk ke Selo. Nah itu ada tikungan-tikungan seperti ini yang menambah kerennya tempat ini. Dilihat teman-teman, di atas itu merbabu gagah banget. Bukan gagah ya, cantik banget. Jadi kanan itu merbabu, kiri itu Merapi. Ibarat Merapi itu laki-laki, merbabu itu perempuan, kayak jejer gitu loh, jejer kayak berjodoh gitu. Jadi benar, jadi yang Merapi itu kayak maco gitu loh, kalau merbabu itu landai kayak cantik gitu. Nah di merbabu itu sedikit cerita ya teman-teman, itu di sana banyak bunga adelwis yang bisa disebut bunga abadi. Jadi bunga itu lama layunya. Jadi teman-teman kalau naik ke sana jangan coba-coba. Ini yang naik gunung pasti ngerti ya apa yang saya omong. Adelwis itu ada aturan ya di gunung. Jadi di gunung itu kita ngobrol-ngobrol gunung aja ya teman-teman. Di gunung itu sampah harus dibawa pulang. Adelwis nggak bisa dibawa pulang. Dilihat saja, dinikmati, difoto sepuasnya. Tapi teman-teman harus menghormati alam di gunung gitu. Jadi tidak sembarangan di sana, sampah harus dibawa pulang kembali, karena dan jangan pipis sembarangan, jangan buang air sembarangan, jangan ngomong sembarangan di gunung. Kalau di gunung itu banyak cerita-cerita, ketika kamu ngomong itu mungkin bisa mensugesti dirimu sendiri atau apakah kurang tahu, tapi bisa saja apa yang kamu ngomong terjadi. Misalkan, kok dingin sekali ya, kamu bisa kedinginan di sana. Menurut pengalaman-pengalaman yang sudah begitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman naik gunung tuh persiapkan benar-benar fisiknya, jangan main-main di gunung. Karena kalau udah sampai tengah teman-teman turun jauh, nah nggak ada kendaraan, nggak ada motor, nggak ada mobil ya. Jadi teman-teman bisa naik, tuh bantuan teman-teman yang lain turun juga begitu. Jadi sama-sama. Jadi jaga perkataan di gunung, hormati alam ya teman-teman. Jadi kalau ngomong capek, bisa jadi teman-teman benar-benar capek itu, penjelasan logisnya kurang tahu, tapi itu banyak terjadi. Ini Irung Petruk teman-teman, kita sudah sampai Irung Petruk. Nah teman-teman lihat di sana ya, keren banget. Merapinya keren banget ya teman-teman. Ini saya pelan-pelan saja supaya kita dapat menikmati Merapi ya teman-teman. Ya keren banget. Ini kesekian kalinya saya lewat sini dan tidak bosan-bosannya ya teman-teman. Tapi jangan lupa, ngomong-ngomong, bantu saya subscribe channel ini ya teman-teman, biar berkembang supaya cepet nanti kita cari-cari view yang lain, view-view yang keren-keren yang lain. Jadi saya bukan vlog sekedar vlog, tapi berusaha memberi edukasi, memberikan wawasan, sharing-sharing yang teman-teman mungkin belum tahu. Kalau yang belum tahu ya ya boleh komen di bawah, atau saya kurang tahu salah silahkan di komen. Nah ini teman-teman hati-hati juga ketika di tikungan yang pakai motor. Itu ada oli tumpah, biasanya itu dari pickup ya teman-teman, pickup mobil-mobil L300 dan sebagainya. Itu biasanya kan itu solarnya tumpah ya teman-teman. Nah kita nanjak nih teman-teman, tikungannya tikungan mantep ini, jam 8 pagi. Nah teman-teman lihat di sana, wah keren banget merbabu. Nah katanya orang itu mirip Swiss, meskipun saya belum pernah ke Swiss ya. Doakan saya bisa ke Swiss ya teman-teman. Nah kebetulan ini saya pakai motor EDV 160 Grass dari dealer, kemarin baru turun, saya coba naik ini teman-teman. Semoga teman-teman terhibur dengan video saya ini. Kanan ini wisata wahana Cispak punyanya Cimory ya, cabangnya Cimory Semarang juga itu di Ungaran ya. Jadi baru viral, baru rame ini Cispak lah. Kita lanjut teman-teman, kita gaspol naik-naik ya. Jadi ini cerah sekali, saya senang sekali. Pagi ini kita bisa lihat view-view mantap dari sini. Nah teman-teman, jadi di Boyolali pusat sayur susu. Nah susu tuh banyak peternak sini, teman-teman bisa lihat ini karena apa ya,
manusia itu menyesuaikan alam. Di Boyolali itu banyak sekali rerumputan seperti ini. Ya wajar kalau hidup mereka dari peternak itu juga wajar karena tidak banyak tumbuh-tumbuhan di kota-kota lain. Ya kalau di Boyolali perpaduan antara kota dan alam. Kalau ke atas ini, wah keren ini jalurnya teman-teman. Nah, dilihat jalurnya keren banget. Nah, teman-teman, ini adalah jalur Boyolali sampai Magelang. Jadi jalur utama ini. Kadang-kadang kalau hujan agak deras tuh longsor, teman-teman. Jadi perlu dibersihkan dulu. Jadi teman-teman tetap hati-hati, safety diperhatikan. eh, Helm, pakai kaos tangan dan sebagainya ya, teman-teman. Ya, kita lanjut ke atas terus. Seperti ini jalurnya khas Boyolali, keren banget ya teman-teman. Ya, ini kita lihat tank Merapi, keren sekali. Jadi teman-teman, di Merapi itu dulu waktu 2019 itu ada namanya puncak Garuda, itu ada kayak batu menjulang gitu. Banyak orang yang tergoda selfie di sana, dan pernah ada kasus mahasiswa itu bukan terjun sebenarnya, selfie, dia terpleset jatuh sampai ke ininya, apa, kawahnya, langsung meninggal ya teman-teman, gara-gara di puncak Garuda, itu puncak tertingginya Merapi. Tapi kalau saya nggak sampai ke sana ya, cuma mantau dari sampingnya saja. Itu udah ramai banget. Jadi kita kalau ngecamp tuh di bawah, setelah pasar Bubrah namanya, itu naik lagi, itu nanti kita ngecamp. Kemudian di atasnya ada itu apa namanya, ada naikan lagi. Di sana ada eh, puncak Garuda, tapi mungkin kalau sudah erupsi kembali puncak Garuda nggak ada lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau mau jalan-jalan di daerah sini dan membutuhkan penginapan atau staycation, di penginapan itu nanti tak tunjukin di mana penginapan itu berada ya. Mungkin di video selanjutnya ya. Ini sudah durasinya udah panjang nih teman-teman. Jadi nanti di video selanjutnya tak tunjukin itu di depannya langsung Merapi, view-nya. Nah, buka buka jendela, buka pintu itu langsung Merapi ya teman-teman. Keren banget teman-teman. Nah, kita langsung lanjut ke atas. Kita lanjut ke atas. Kita belok kanan. Nah, ini jembatan seperti ini, khasnya Boyolali. Kanan itu naik, itu nanti ke Gunung Merbabu ya, ya kalau ke kanan. Kita lihat, nah ini yang membuat indah panorama ini ya, ya Merapi ini ya. Jadi kayak kayak di luar negeri kalau orang belum tahu, wah ini di mana nih ya. Tapi tumbuhan-tumbuhannya khas Asia ya teman-teman. Jadi ini 5 tahun sekali Merapi biasanya tetap tetap tidak ingkar janji ya. Tidak ingkar janji itu pasti biasanya dia meledak ya, meledak, meletus, gunung meletus ya. Jadi orang-orang di bawah itu langsung siap-siap mengungsi. Jadi teman-teman, eh, meskipun meletus tapi teman-teman itu nanti harus waspada ya. Bukan waspada, orang sana juga setelah meletus tuh lumayan ya, ada pasir yang bisa dijual, nanti tanah petaninya ya bisa bisa ini namanya, bisa subur. Nah ini teman-teman, kita nanjak terus, naik terus, Merapi di sana teman-teman. Jadi teman-teman silahkan komen dan terima kasih sudah menonton. Nah, kalau di komen teman-teman masukkan ke saya mana views yang bagus di daerah Cepogo ini, di jalan mana yang sekiranya saya tahu, dan mungkin teman-teman bisa kasih rekomen di bawah ini ya teman-teman. Intinya ini keren banget Boyolali Selo. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa pencet tombol merah. Jangan ragu-ragu karena tombol merah itu gratis dipencet ya teman-teman. Nah, terima kasih sudah menonton. Maafkan saya suaranya medok dan lebih sedikit. Terima kasih ya.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.